Hi, welcome back to our channel. My name is Valerian, and this is My name is Rizky. hahaha. Hahaha. Inilah Sunday. Lazy. Buat episode kali ini kita mau bahas apa, Le? Ya sekarang sih kita mau eh, banyak orang-orang di sana kan ya yang bertanya gimana sih caranya bekerja di kapal pesiar, ya? Ya. Soalnya kita tuh berdua itu ya pernah kerja di sana sih, nggak setahun, nggak 2 tahun, lebih dari 2 tahun kapal pesiar kan? Kebetulan kita juga lulusan dari perhotelan. Ya. Berapa tahun sih kita, Le, di kapal pesiar? 4 tahun apa 5 tahun ya? Ya 5 tahun sekitar kalau segituan lah 5 ya. tahunan, 5 kontrak kali ya, bukan 5 tahun, 5 kontrak. Jadi, pertanyaan pertama mau apa nih, Le? Gua sih sering baca ya, sering banyak lah orang-orang yang nanya, gimana sih syarat kerja di kapal pesiar apa aja? Banyak syaratnya, cuman awalnya nih, intinya nih, niat dulu. Syaratnya pertama nih, niat. Mau apa enggak Mau gitu, apa enggak, karena siap apa enggak. ya karena guys gini loh guys, karena di kapal pesiar itu pertama jauh dari keluarga ya kan, Le? Pasti. Tuh. Keduanya di kapal pesiar itu kerja di laut, jauh dari mana-mana. Jadi rumah kalian cuma di situ satu-satunya, Ya. tempat hiburan kalian cuma di situ satu-satunya. Mm-mm. Dan kalau kita ngomongin keagamaannya lah ya, di situ susah banget salah taat kalau emang orangnya orang kita, maksudnya orang khususnya orang muslim itu sedikit. Nah, makanya kenapa kita harus bilang niat dulu ya, karena itu tadi ya kan alasannya. Siap apa enggak, Ya, konsekuensinya gitu. Siap enggak karena hal-hal yang tadi kita sebutin gitu kan. Jadi pertanyaan pertama itu syarat-syaratnya. Pertanyaan pertama itu syaratnya. Ya, syaratnya apa aja, Le? Yang pertama, kita harus punya paspor. Ya, jelas paspor kan kita keluar negara. Yes. Ya kan, harus punya paspor. Nah, setelah kita punya paspor, kita sekolah lagi nih. Sekolah lagi loh. Apa tuh sekolahnya? BST. BST itu Basic Safety Training, guys. Yes. Kalau kita waktu itu di daerah Fatmawati ya. Fatmawati di Fokus, namanya Fokus. Ini kita nggak endorsement dari Fokus ya. Ini kita nggak ada bayaran sama sekali dari Fokus karena dulu kita pernah sekolah di sana. Ambil BST. BST. Jadi kalian yang pengen bikin BST, kalian bisa lari ke Fokus, ke Pertamina ya, Le ya. Pertamina. Dan tempat-tempat lain mungkin ada sekarang udah banyak yang baru. Ya, tapi browsing aja sih. Ya, tapi yang tahu kita itu cuman 2 doang dulu ya, Pertamina sama Fokus doang. Nah, sekolahnya itu lebih dari seminggu. Karena ada teori, ada juga praktek kayak berenang gitu kan, terjun, caranya gimana, yang benar tuh pakai pelampung kayak gimana. Pokoknya selebihnya itu kalian bakalan tahu kalau kalian datang ke tempatnya dah gitu. Soalnya panjang banget sih kalau jelasin. Iya, bukunya aja segini nih tebelnya. Nah, yang ketiga apa, Le? Kedua kali. Itu kan yang kedua BST. Yang pertama kan paspor. Yang ketiga visa. Simanbook dulu deh. Visa Simanbook sama aja sih. Tapi yang jelas Simanbook dulu ya, karena itu kan buat pegang pribadi ya. Simanbook itu buku pelaut. Buku pelaut kita bisa ngurus buku pelaut setelah kita mempunyai BST. Iya. Baru kita harus baru bisa ngurus buku pelaut. Itu sekarang biayanya tuh kurang lebih sekitar murah sih ya, 400.000 lah ya. Dulu kita dulu 3,5 ya. Cuma katanya sekarang gratis. Gratis. Jadi sekarang itu nggak lewat nggak lewat calo-caloan. Nggak ada. Sekarang langsung ke tempatnya, ke dinas perhubungan di Priuk ya guys. Cuman di Priuk aja bikin yang kalian harus tahu nih, bikin Simanbook itu cuma satu-satunya di dinas perhubungan dan kelautan di Priuk. Itu aja, di tempat lain nggak ada ya. Kecuali kalau misalkan ada pengantar atau dibantuin dari pihak agen, itu kayaknya oke.
Cuman kalau emang kalian pengen bikin sendiri, itu kalian kesana langsung. Oke. Nah setelah kita mempunyai 3 itu nih, barulah kita interview ya. Interview di agent kapal pesiar. Banyak tuh agent di Indonesia ini, khususnya di daerah Jakarta ya. Banyak. Lu tinggal pilih lah mau kerja di mana, mau interview di agent mana. Tapi kalau kita dulu di Bintaro ya, di Bintaro, salah satu agent di Bintaro, untuk penyaluran ke Royal Caribbean. Kita dulu kerjanya di Royal Caribbean Cruise Line. Royal Caribbean Cruise Line dulu ya, kita kerja di sana. Tapi banyak kok perusahaan-perusahaan lain yang kalian bisa apply ya. Beda-beda soalnya kan, tiap agent tuh beda pegangan kapalnya. Karena kan di kapal pesiar tuh gini loh. Kalau kalian join itu ada yang dibayarin tiketnya ya, ada yang bayar sendiri. Itu buat pertama berangkat. Gitu. Itu tergantung bagian juga. Kalau misalkan kita kan dulu di kitchen ya, di kitchen. Nah, di kitchen itu kalau di Royal Caribbean Cruise Line itu kalau di kitchen department itu kita awalnya doang mau sendiri gitu kan. Tapi kalau kita apply di perusahaan seperti Costa, Holland American Line ya, Viking. Terus sama Viking itu katanya sih ya, Aida, Princess, kayak gitu-gitu itu katanya sih ya dibayarin pulang pergi, dari awal berangkat pun itu bayarin. Tapi nggak tahu ya sekarang ya, nggak tahu itu. Itu kita ngomongin tahun 2016. Kalau masalah masalah salary ya. Kalau masalah relatif sih. Masalah salary itu relatif. Nanti kalian bakalan tahu sendiri. Jadi kita nggak akan ngomongin gaji kita nggak bisa di sini. sebutin nih, sebutin di sini karena sudah sampai sana itu kalian pasti tahu sendiri. Yang jelas kita di sini tuh gimana caranya bisa berangkat ke kapal pesiar, karena waktu kita cek di Facebook kita itu banyak yang bertanya katanya gimana sih bang caranya, gimana sih bang gimana sih caranya berangkat ke kapal pesiar gitu. Bang kayak tukang ketoprak kok jadinya. Makanya sekarang kita bikin live bikin ini aja ya, bikin video aja ya. Jadi biar kalian tahu semua caranya gimana gitu. Jadi yang kita omongin tadi itu persyaratannya itu pertama tadi apa paspor. Keduanya BST. Yang ketiga buku pelaut. Itu buat pribadi. Cukup di situ dulu. Masih banyak lagi. Ya, buat pribadi nih. Nah, nanti kalau setelah interview di agent dulu pertama kan. Interview sama agent. Ya biasalah interview agent, bahasa Inggris. Dan udah gitu, ntar kalau lu lolos, nanti lu dikontak lagi sama agentnya untuk interview user. Itu untuk di Royal Caribbean ya. Karena kita di Royal Caribbean tuh nggak ada marine test. Kalau di tempat lain mungkin ada ya, tapi nggak tahu. Setelah lulus dari agent interview, sekitar 2 minggu sampai 3 mingguan lah ya, kita nanti dikontak untuk interview sama usernya langsung dari kantor pusatnya. Royal Caribbean itu sama orang bule, interviewnya sama orang Chinese kadang kan. Tergantung sih, tergantung dari pihak manajemennya ya dari sana. Nah, setelah interview 2 itu beres ya nah kalian tuh bakal dapat email setelah interview sama user ya. Ya mungkin nunggu 1 hari atau 2 hari, paling cepat paling setengah jam setelah interview. Itu paling cepat, paling lamanya 2 minggu. Itu paling sampai lama. 1 bulan. Nah setelah itu barulah kita digiring, dipanggil di agent, kita dikumpulin nih beberapa orang yang lulus interview. Udah gitu kita dibawa untuk ngurus visa ya. Ngurus visa. Kita dulu ke Amerika. Visa, medical check up Itu visa, medical check up. Medical check upnya itu di Puri Medica di Tanjung Priuk. Rumah sakit Puri Medica. Itu sekitaran biayanya 1.750.000 dulu, nggak tahu sekarang. Medical check up ya. Medical check up. Nah, itu visa tuh 1.750.000 itu belum sama MMR MMR 600 ya. Vaksin guys. Jadi itu cuma 1 kali bikin buat 5 tahun kalau MMR ya. Jadi awal itu kalian total itu kurang lebih
2 juta, siapin dah 2,5 juta kan buat makan, buat apa ya, nanti waktu di mana, waktu medical check up. Beda-beda sih tiap perusahaan medical check up, beda-beda tempat. Tapi yang jelas kalau MMR itu harus awal berangkat ya, nanti kesana sih nggak usah gitu. Tapi tetap nanti udah kalian 2 kontak di sana itu pasti ada medical check up ulang ya kan, pasti setelah 2 tahun. Nah setelah itu baru tuh 2 minggu udah, kalau udah dapat schedule ya, kalau udah dapat schedule berangkat 1 bulan sebelum berangkat kalian itu diharuskan bikin visa, dan itu pun dapat surat pengantar dari agent. Kalian tuh nggak bisa bikin sendiri, harus tunggu dulu surat pengantar dari agent gitu. Nah, syarat bikin visa nih salah satunya kita nggak boleh nganggur bekerja lebih dari 4 bulan. Nah itu. Jadi lu misalkan resign dari perusahaan nih, dari perusahaan lama, hotel atau apalah, restoran atau apa, lu nggak boleh lebih dari 4 bulan nih nganggurnya. Ya gitu. Sebelum 4 bulan lu emang harus benar-benar udah keterima di perusahaan kapal. Kalau lebih dari 4 bulan itu visa nggak bisa. Soalnya itu dilihat dari paklaring terakhir bekerja. Nah setelah bikin visa beres nih, itu visa Amerika tuh interview kan? Iya, interview kita di sana. Makanya kalau misalkan kalian buat interview itu prosesnya panjang sih ya, kita susah buat ngejelasinnya di sini. Nanti tuh kalian di sana kalau visa Amerika itu dia dapat surat kuning, putih sama merah. Nah itu nanti kalian yang tahu sendiri deh di sana, kita nggak bisa jelasin juga karena kan panjang. Soalnya tiap pemberangkatan itu kan kalian nggak tahu mau berangkat ke Amerika atau ke Asia atau ke Eropa, beda-beda kedubesnya. Kalau misalkan ke Eropa ya mungkin ke kedubesan Prancis mungkin ya lah ya. Ya pokoknya ke Eropa pokoknya visanya Schengen lah. Schengen visa. Kalau misalkan ke Amerika ya jelas ke kedubesan Amerika ya Siwandi visa. Nah kalau ke Asia itu apa deh? Kurang tahu. Belum pernah gue ke Asia. Beda-beda harga juga buat bikin visanya. Nah setelah visa beres, di situ deh kalian tinggal nunggu schedule untuk berangkat. Nanti company itu nggak lama kok nunggunya. Kalau kita udah visa semua, dapat semua, nggak akan lama. Nanti kalian dikasih tiket pemberangkatan, dikasih tahu semuanya. Kalau kita beli sendiri ya. Kita beli sendiri. Nggak bisa sih kita nyebutin harganya. Lu cari tahu aja lah. Berangkat ke Amerika tiketnya berapa dari Indonesia. Intinya gini deh, kalau pengen titik amannya buat berangkat itu nyiapin uang sekitar 30-35 ya titik amannya. Itu titik bukan buat nyogok atau segala macam, bukan. Enggak, itu untuk biaya kita dari nol. Buat berangkat. Sampai kita itu pegangan duit buat sampai berangkat. Paling kecil kalau emang itu diongkosin dari perusahaan minimal 20 juta deh. Ya, itu aja sih. Nah, ya itu syaratnya nih. Nah, setelah di kapal banyak nih suka dukanya ya. Suka dukanya banyak. Jadi nanti ceritanya itu di episode selanjutnya ya, part kedua. Part kedua. Ini kan pertama nih, bagaimana caranya kita berangkat ke kapal pesiar. Ini episode pertama ya. Nanti kalau misalkan episode keduanya kita bakal jelasin bagaimana kehidupan di kapal pesiar. Ya nggak, Le? Yes. Suka dukanya. Iya. Banyak suka, apa dukanya kita nggak tahu. Iya, gitu. Kita nggak tahu karena gua belum jelasin nanti ya kita jelasin. Nanti ya kita jelasin. Oke. Segitu dulu aja ya. Video kali ini segitu dulu aja ya. Ingat baik-baik tadi yang kita omongin. Syaratnya itu aja. Kalau bisa di replay lagi, catat gitu kan, biar kalian nanti nggak pusing. Biar kalian nanti nggak pusing. Gimana sih ngurusnya, gimana sih bla 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 bla, ngurusnya kesini gitu. Tapi kalau emang kalian nggak mau pusing, kalian langsung datang aja ke agent kalian masing-masing yang mau di apply perusahaan mana, terus harus lari ke agent kemana. Nah kalian lebih jelasnya bisa tanya-tanya di sana ya. Kalau kalian penasaran juga nih sama foto-foto kita lagi di luar, nanti kita upload di sini, atau lu bisa cek Instagram kita aja ya masing-masing. Kita pernah kemana aja itu ada di Instagram semuanya. Iya, gitu aja sih. Ya, tunggu aja part keduanya ya. Nanti kita jelasin semuanya nih suka duka di kapal pesiar. Oke, see you next time. Bye. Goodbye. Wassalam. Jangan lupa ya,
subscribe, like and comment, share and comment. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak tahu boleh komen di bawah aja. ya. Bye. Oke, dadah.